Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Chansyana Diawati MSI, yang terhormat Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan yang terhormat Ibu Dr. Vianti MPD, serta rekan-rekan Magister Pendidikan IPA. Hari ini saya, Fatinia Irniati, dan rekan saya, Syukron Fuad, akan mempresentasikan rancangan alat peraga IPA Fisika sumber energi listrik alternatif biobaterai. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang kami memilih biobaterai sebagai alat praktikum IPA yaitu pembelajaran di laboratorium IPA belum optimal karena kurangnya fasilitas alat-alat dan bahan. Pendidikan saat ini menekankan pada guru untuk mewujudkan visi pendidikan, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dalam sains dan juga teknologi. Nah, kenyataannya pembelajaran di laboratorium IPA ini kurang optimal karena keterbatasan alat laboratorium. Nah, oleh sebab itu diperlukan suatu alat laboratorium untuk mendukung percobaan praktikum yang mudah dirancang dan juga bahan-bahannya sangat mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu materi yang dapat menggunakan alat praktikum dalam kehidupan sehari-hari yaitu sumber energi. Nah, krisis sumber energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang daya alam yang tidak terbarukan dan terbarukan. Sumber energi alam yang tidak terbarukan contohnya energi fosil. Dalam kesediaannya itu setiap tahun terbatas. Nah, sedangkan energi ini salah satu komponen paling penting untuk dapat terciptanya suatu keberlangsungan hidup. Nah, salah satu sumber energi yang paling banyak dikenal yaitu baterai, karena kita sehari-hari pun menggunakan baterai. Sedangkan baterai ini merupakan salah satu energi kimia dan juga mengandung bahan aktif yang diubah menjadi energi listrik. Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhannya itu akan semakin meningkat, sehingga harus terdapat suatu inovasi untuk mengganti baterai ini. Nah, salah satu usaha dalam menghadapi krisis sumber energi ini adalah energi alternatif. Nah, energi alternatif ini dapat dihasilkan dari pemanfaatan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga limbah biologi atau umbi-umbian pun bisa. Nah, biobaterai ini terbukti ternyata ramah lingkungan. Energi listrik yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran terdapat ion elektronik. Nah, ion elektrolit inilah yang akan menghasilkan listrik. Berdasarkan hasil penelitian, baterai konvensional atau yang sering kita lihat itu merupakan sumber energi portable yang sangat mudah untuk dibawa. Tetapi ternyata bahannya tidak ramah lingkungan jika dibandingkan dengan baterai yang terbuat dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sehingga kami berinisiatif untuk mengembangkan baterai dari buah sebagai sumber energi alternatif dalam rangkaian listrik sederhana dengan variasi perlakuan yaitu perbedaan buah dan juga lama fermentasi buah. Rumusan masalah dari pengembangan alat ini yaitu bagaimanakah pengaruh variasi buah terhadap efektivitas alat peraga sumber energi listrik alternatif biobaterai, dan juga bagaimanakah pengaruh lama fermentasi buah terhadap keefektifan alat peraga sumber energi listrik alternatif biobaterai. Tujuan dari pengembangan alat praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi buah terhadap keefektifan alat peraga sumber energi listrik alternatif biobaterai, dan juga untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap keefektifan alat peraga sumber energi listrik alternatif biobaterai. Adapun tinjauan pustaka pada pengembangan alat ini yaitu yang pertama baterai. Baterai merupakan suatu sel listrik di mana di dalamnya terdapat proses elektrokimia yang reversibel atau dapat berkebalikan. Nah, baterai ini dapat menghasilkan listrik melalui proses kimia. Baterai ini terdiri dari dua komponen, yaitu ada elektroda dan juga elektrolit. Elektrolit merupakan medium konduktif yang merupakan zat dalam larutan atau leburan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit, misalnya semikonduktor, elektrolit, atau vakum. Nah, elektroda ini biasanya disebut dengan anoda dan katoda. Pada beberapa elektroda juga disebut kutub atau plat. Sedangkan pada baterai yaitu ada batang karbon, pasta elektrolit, dan juga pemisah, dan juga campuran karbon dan juga logam seng. Yang kedua yaitu biobaterai. Nah, biobaterai ini merupakan perangkat yang dapat menghasilkan dan juga menyimpan energi listrik dengan bantuan senyawa organik. Jika baterai senyawanya anorganik, maka biobaterai ini senyawanya organik. Nah, biobaterai ini merupakan salah satu pengembangan
dari beberapa peneliti yang mengembangkan energi alternatif. Biasanya senyawa organik ini berubah mendominasi menjadi glukosa yang merupakan salah satu sumber terpenting agar biobaterai dapat berfungsi. Nah, dengan adanya senyawa organik ini, biobaterai dapat menjadi sebuah perangkat yang memiliki siklus kerja untuk menyimpan energi dan berpotensi untuk menggantikan baterai konvensional pada umumnya di masyarakat. Nah, dengan cara memecah glukosa menjadi elektron dan proton sehingga dapat dilepaskan sama seperti dengan baterai. Selanjutnya itu kelistrikan oleh biobaterai. Energi listrik dapat dihasilkan dari buah-buahan, khususnya buah-buahan yang mengandung banyak asam sitrat. Nah, pada dasarnya suatu larutan asam ini dapat menghantarkan elektron dan menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan sebagai biobaterai. Nah, prinsip biobaterai ini hanya melibatkan transportasi elektron antara dua elektroda yang dipisahkan oleh medium elektrolit yang memberikan kekuatan gerak elektro berupa potensial listrik dan arus listrik. Selanjutnya, buah pisang. Nah, pisang ini merupakan tanaman yang sangat mudah ditemui di masyarakat. Nah, berdasarkan prinsipnya, elektrolit yang dihasilkan oleh pisang yaitu berupa mineral, yaitu ada potasium dan juga kalium, yang memiliki kandungan yang tinggi dalam buah pisang dan jeruk. Nah, kandungan inilah yang bereaksi sehingga menghantarkan listrik karena terionisasi. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa magnesium dan zinc ini memiliki peran dalam mengantarkan listrik dan menyimpan arus listrik yang searah. Nah, arus listrik ini dapat mengalirkan karena terdapat zinc dan juga katoda, dan tembaga yang bertindak sebagai anoda akan terjadi reaksi ionisasi. Selanjutnya yaitu kentang. Nah, kentang ini mengandung kalium, karbohidrat, karbon, hidrogen, oksigen, pati, dan lain sebagainya. Nah, kentang ini juga ternyata mengandung garam dapur. Nah, garam inilah yang merupakan faktor yang menghasilkan listrik karena adanya reaksi ionisasi pada senyawa ion atau yang disebut diasosiasi. Nah, senyawa ion ini tersusun dari ion positif dan juga ion negatif, sehingga senyawa ion ini akan terurai menjadi ion yang bergerak bebas. Nah, kandungan garam dalam kentang ini juga merupakan larutan, di mana garam merupakan zat terlarut dari air dan merupakan zat larut, sehingga ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas. Nah, ion-ion yang bergerak bebas inilah yang akan menghasilkan listrik. Selanjutnya itu fermentasi. Nah, fermentasi ini merupakan pengurai senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan produk seperti asam organik, alkohol, dan gas. Dan umumnya berlangsung dalam kondisi terdapat oksigen maupun tanpa oksigen. Nah, proses fermentasi inilah yang merupakan proses komposisi zat organik dengan bantuan mikroorganisme. Nah, fermentasi inilah yang akan berperan penting dalam menghasilkan zat-zat organik yang terdapat dalam pasta pisang dan kentang. Selanjutnya itu identifikasi pembelajaran. Pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran sumber energi listrik alternatif pada kelas 9 materi semester 2. Sedangkan kompetensi dasar yang digunakan yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif, serta berbagai upaya untuk menghemat energi. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran terhadap berbagai rangkaian listrik. Indikator dalam identifikasi pembelajaran ini yaitu yang pertama 3.5.1 menjelaskan konsep sumber listrik, 3.5.2 menjelaskan karakteristik dan prinsip kerja sumber energi listrik atau baterai, 3.5.3 menerapkan sumber energi listrik alternatif. Sedangkan indikator pada keterampilan yaitu 4.3.1 merangkai percobaan sumber energi listrik alternatif, 4.3.2 mengukur tegangan arus yang dihasilkan oleh biobaterai, dan 4.3.3 menyajikan hasil percobaan sumber energi listrik alternatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syekwan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fatin. Untuk selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat biobaterai. Yang pertama ada blender listrik. Di sini blender listrik digunakan untuk menghaluskan pisang dan kentang ya. Kemudian yang kedua adalah timbangan.
Yang ketiga adalah kabel dan penjepit buaya. Ini untuk menghubungkan antara rangkaian biobaterai, beban atau LED ya, voltmeter dan ampermeter. Kemudian yang keempat adalah voltmeter dan ampermeter. Voltmeter di sini untuk mengukur tegangan yang dihasilkan oleh biobaterai. Kemudian ampermeter ini digunakan untuk mengukur arus yang dihasilkan oleh biobaterai ketika dihubungkan dengan LED. Kemudian yang kelima adalah bejana plastik. Nah, bejana plastik ini digunakan sebagai wadah buah ya, wadah buah yang sudah dihaluskan. Kemudian bahannya, apa saja sih bahan yang digunakan? Yang pertama adalah baterai bekas ya. Jadi kita gunakan baterai bekas. Bisa kita manfaatkan daripada dibuang, jadi baterainya bisa digunakan menjadi biobaterai. Kemudian lampu LED ya, ini sebagai beban ya. Biobaterai, kemudian pisang dan kentang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan alat praktikum. Langkah yang pertama kita memilih batu baterai bekas ya. Jadi jenis batu baterai yang dapat digunakan hanya satu kali gitu. Atau ada yang mengatakan elemen primer ya. Jadi sekali pakai. Nah, untuk percobaan kali ini baterai yang digunakan adalah ukuran D ya. Nah, jadi baterai yang besar. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah pengelupasan kulit batu baterai luar. Ini dikupas menggunakan pisau dan tang ya, secara hati-hati. Dilakukan mulai dari ujung atas hingga ujung bawah sehingga kulit baterai terlepas. Yang selanjutnya adalah pengeluaran batang elektroda, ya ini batang karbon ini ya, yang panjang ini ya, silinder ini dikeluarkan dulu. Nah, sebelum mengeluarkan batang elektroda ya, ujung baterai dibuka gitu ya. Jadi nanti bisa dibuka kemudian dilepaskan gitu ya. Jadi di ujung baterai ini nanti ada tutupnya ya, semacam kayak tutup gitu. Dibuka kemudian ini dikeluarkan. Langkah selanjutnya adalah pengeluaran serbuk karbon ya. Dalam hal ini adalah campuran karbon dan mangan 4 oksida ya. Nah, biasanya dia warnanya, serbuknya adalah warnanya hitam. Nah, ini dikeluarkan sampai bersih ya, bersih. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghaluskan pisang atau kentang dengan blender, bisa menggunakan parut atau bisa juga dengan menggunakan sendok saja. Setelah itu, masukkan pisang atau kentang yang telah dihaluskan ke dalam baterai. Dimasukkan. Ini menjadi semacam pasta ya, pasta elektrolit gitu ya. Kemudian nanti dimasukkan lagi batang karbonnya ini. Jangan lupa nanti ditutup ya, ditutup. Kemudian diamkan beberapa jam ya, kita akan melakukan proses fermentasi. Baterai yang satu 12 jam, yang satunya lagi adalah 24 jam. Nah, proses fermentasi ini digunakan untuk memperoleh tingkat keasaman ya. Kita tahu bahwa ini adalah harapannya kita menghasilkan sebuah asam ya. Seperti aki itu kan, aki adalah asam sulfat. Nah, proses fermentasi diharapkan mendapatkan asamnya. Kalau sudah, kita ukur voltase yang dihasilkan ya. Selama 12 jam, ini voltasenya berapa, kemudian dalam 24 jam ini hasilnya berapa.
Setelah didapatkan voltasenya, lalu kita hubungkan dengan lampu LED ya. Kutub positifnya ini ya. Kemudian yang kutub negatifnya ini kita hubungkan dengan LED hingga LED menyala. Lalu yang terakhir adalah kita ukur arus yang dihasilkan oleh biobaterai ya. Jadi cara mengukur arusnya jangan lupa dengan secara seri ya. Jadi harus terukur ketika nanti LED-nya menyala ya. Nah, berikut gambar ya alur rancangan percobaan. Ya, ini dibersihkan baterainya, kemudian kulit baterai yang dibuka. Nah, nanti seperti ini ya. Akan didapatkan bagian dalam baterai, kemudian nanti batang karbonnya dikeluarkan, isinya juga dikeluarkan. Kemudian nanti pisang dan kentangnya ini dihaluskan dengan blender, boleh dengan parut atau sendok. Nanti akan didapatkan pasta ya, pasta pisang atau kentang. Nah, nanti dimasukkan ke dalam baterainya, lalu dipasang kembali. Satunya didiamkan selama 12 jam dan satunya didiamkan selama 24 jam. Nah, setelah dilakukan fermentasi, lalu kita ukur voltasenya ini berapa, yang 12 jam ini berapa, kemudian baterai yang satunya 24 jam ini hasilnya berapa. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan LED ya. Kita hubungkan dengan LED, kita amati nyala terangnya ini, apakah dia terang atau redup ya. Nah, terus di sini nanti kita akan mengukur arus juga ya. Ini bisa diputus dulu. Rangkaian ini bisa diputus, kemudian kaki-kaki avometernya jadi kita hubungkan dengan kabel-kabelnya sehingga ketika nyala lampu ini hidup, maka dia akan terukur arusnya. Itu saja presentasi kami tentang biobaterai ya, menggunakan pisang dan kentang. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.